Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada para pemirsa dan para penonton, kaum muslimin muslimat, para subscriber, pencinta ilmu yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu mendapatkan karunia rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang berguna bagi diri kita sendiri, berguna bagi keluarga kita, masyarakat kita, berguna bagi bangsa negara, terutama berguna untuk agama, perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman, para penonton yang saya hormati, di kesempatan hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana hukum bersalaman dengan cara berciuman bibir, dan tema yang kedua nanti bertemakan raihlah keselamatan dan kedamaian Allah dan Rasulnya dengan menebarkan salam kepada sesama umat Islam. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam kitab Tanqihul Qaul, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani telah berkata bahwa salam, mengucapkan salam, memberikan salam itu adalah sunnah. Adapun menjawab salam itu lebih utama daripada memulai salam. Itu artinya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa menjawab salam ini tingkatan kewajiban, tingkatan keharusan, tingkatan yang harus dilakukan adalah lebih utama, lebih baik, dan itu bahkan mendekati wajib untuk menjawab salam seseorang. Akan tetapi yang paling bagus, paling baik adalah orang yang memulai salam itu sendiri. Walaupun memulai memberi salam ini hukumnya wajib, sementara hukumnya sunnah, sementara menjawab ini hukumnya wajib, lebih utama. Tetapi keutamaan, kemuliaan yang akan diraih ini lebih besar orang yang memulai salam daripada orang yang menjawabnya. Adapun lafal atau sigat dari salam itu sendiri tidak lebih dari dua cara atau dua sigat atau dua lafal. Yang pertama, lafal atau sigat assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan awalan al dan lam atau al-ta'rif. Jadi salam diawali dengan al-ta'rif, assalamu.
Kemudian ada sigat yang kedua, Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa dengan awalan al-ta'rif atau hamzah dan lam mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan sigat Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak ada selain dua sigat ini. Lalu kemudian bagaimana kita seandainya bertemu atau menemui atau sedang berada di tengah jalan, sementara di sana banyak orang-orang yang kita jumpai, maka bagi yang berdiri atau bagi yang berjalan ini hendaknya sangat tepat atau di tempat yang tepat, yang pas untuk memberikan salam kepada orang-orang yang sedang duduk. Lalu kemudian orang-orang yang berkendaraan, ini posisi yang benar, posisi yang tepat adalah memulai memberi salam kepada orang-orang yang berjalan. Ini mungkin tata cara atau adab etika memulai salam atau memberikan salam. Ini telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, orang yang berkendaraan memberi salam atau memulai salam kepada orang-orang yang berjalan. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati dan yang saya banggakan, lalu kemudian ketika bagaimana kalau kita bertemu dengan anak kecil, maka kita disunahkan untuk mengawali salam kepada dia, kepada anak kecil. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini memberi pelajaran kepada dia, kepada anak kecil, memberi tata krama, memberi satu etika bahwa salam ini memang benar-benar dianjurkan dalam Islam. Jadi agar supaya si anak kecil ini di dalam pikirannya itu sudah terkenang, sudah mengenang, sudah memahami dan memegang bahwa salam itu hendaknya tetap dilakukan walaupun terhadap dia, terhadap si anak kecil. Jadi apabila kita menjumpai anak kecil, maka kita sebagai orang yang sudah dewasa tetap disunahkan untuk mengawali, memulai salam kepada dia. Ini adalah merupakan pelajaran tata krama, tata cara etika bahwa orang muslim walaupun kecil, walaupun dewasa, atau walaupun antara orang dewasa terhadap orang kecil, ini masih tetap dianjurkan untuk memberikan salam. Akan tetapi yang memulai salam adalah orang-orang yang sudah dewasa kepada anak kecil. Ini memberikan pelajaran tata krama kepada dia, kepada si anak kecil. Lalu kemudian ketika kita berhadapan atau bertemu kepada orang musyrik, ini perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Ketika kita bertemu kepada orang musyrik yang terang-terangan, yang sudah masyhur, sudah diketahui, sudah dikenal bahwa dia orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, ini kita tidak diwajibkan atau dilarang memulai salam kepada dia. Dilarang memulai salam, memberikan salam, memulai salam kepada orang-orang yang musyrik, yang sudah diketahui, sudah dikenal bahwa dia orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang bersekutu dengan jin, dengan setan, atau bersekutu dengan makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diharamkan, dilarang untuk memulai salam, memberikan salam kepada dia. Namun apabila dia, si orang musyrik ini, memberikan salam kepada kita, memulai salam kepada kita, maka kita hanya cukup menjawab wa alaika, tidak lebih dari itu.
wa 'alaika, dan untuk kalian, untuk kamu. Kenapa demikian? Kenapa kita dilarang untuk memulai salam kepada orang musyrik? Karena orang musyrik adalah merupakan orang yang selalu menanggung atau mengerjakan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemusyrikannya itu. Jadi kita seandainya bertemu dengan orang musyrik atau orang fasik yang suka mengerjakan dosa-dosa besar, maka kita dilarang memulai salam kepada dia sebelum mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemusyrikannya, sebelum dia bertobat kepada Allah atas kefasikannya. Tetapi ketika masih mereka tetap dalam kemusyrikan dan dalam kefasikan, maka kita tidak boleh, bahkan diharamkan untuk memulai memberikan salam kepada dia. Dan bila dia memulai salam kepada kita, kita cukup hanya menjawab wa 'alaika, tidak lebih dari itu. Lalu kemudian di antara larangan-larangan kita memulai salam adalah kepada manusia atau kepada orang-orang yang sedang bermain atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kepada orang-orang yang memakai pakaian yang di sana bertujuan untuk melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang telah kita saksikan, apa yang kita alami, bahwa segerombolan orang yang sedang berpakaian yang sama di sana bertujuan untuk berbuat sesuatu yang maksiat, yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang untuk memberikan salam kepada mereka. Juga diharamkan untuk kita memberikan salam kepada orang-orang yang benar-benar sedang berbuat maksiat, seperti kepada orang yang sedang berjudi, sedang meminum khamr, sedang meminum minuman keras. Maka bagi mereka yang sedang berbuat maksiat, sedang meminum khamr, sedang mabuk-mabukan dan main judi, maka kita diharamkan untuk memberikan salam kepada mereka. Kenapa demikian? Karena salam ini adalah merupakan doa keselamatan dan kedamaian. Sementara orang yang kita berikan doa keselamatan dan kedamaian, dalam waktu yang bersamaan dia sedang berbuat maksiat, durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, sedang di dalam dirinya masih melakukan kefasikan dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantaslah keselamatan dan kedamaian kita berikan kepada mereka dengan doa-doa kita, dengan pemberian salam dari kita. Lalu kemudian para pemirsa yang saya hormati, bagi seorang wanita, seorang perempuan ini disunahkan memberikan salam kepada sesama wanita. Antar wanita disunahkan memberikan salam kepada sesama wanita. Dan bagi kita sebagai kaum Adam, sebagai kaum lelaki, dimakruhkan, bahkan diharamkan, makruh memulai salam kepada perempuan-perempuan muda. Kita sebagai kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus pandai memilih menempatkan salam kepada siapa-siapa yang berhak untuk kita berikan salam. Kita diharamkan, kita dimakruhkan, makruh hukumnya kita memberi salam, memulai salam kepada perempuan-perempuan muda. Kenapa demikian? Kenapa kita makruh untuk memulai salam kepada perempuan muda? Karena pemberian salam kita itu bukannya dari keikhlasan hati kita,
akan tetapi timbul dari bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan nafsu terhadap perempuan muda. Jadi setan dan nafsu memberikan bisikan lewat hati kita, berilah salam kepada dia karena dia memang perempuan muda, apalagi teramat cantik. Nah, seandainya perempuan muda ini tidaklah cantik, buruk rupa lah katakan, maka pasti kita tidak mau untuk memulai salam kepada dia, karena nafsu nggak ada, karena hasrat, keinginan nafsu tidak menyukai atas keburukan rupa dari perempuan muda itu tadi. Akan tetapi ketika perempuan muda yang kita temui itu cantik, maka nafsu, ajakan setan ini pasti membisikkan ke dalam hati kita, sehingga seakan-akan nafsu dan setan menyuruh kita untuk memberikan salam kepada dia, kepada perempuan muda yang teramat cantik. Inilah perbedaannya, kenapa kita walaupun itu orang muda, perempuan muda, apalah itu cantik atau buruk, kita dimakruhkan untuk memulai salam kepada dia, kepada perempuan muda yang kita temui. Ini demi untuk menjaga kekhusyuan, keselamatan pikiran, akal, dan kejernihan hati kita, agar supaya selamat dari bisikan dan tipu muslihat setan dan ajakan keburukan dari nafsu kita sendiri. Lalu sebagai model atau sebagai kebiasaan di zaman modern sekarang ini, kita harus benar-benar memperhatikan tentang cara-cara kita bersalaman. Di zaman modern ini, salam itu diikutsertakan dengan bersalaman. Mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini hukumnya sunnah. Dan ditambah lagi kesunahannya, di samping kita memberikan salam dengan mendoa assalamualaikum, kita ditambah dengan sunnah juga bersamaan dengan itu adalah bersalaman, berjabatan tangan. Akan tetapi cara berjabatan tangan ini kita harus benar-benar memperhatikan tentang mana yang sebenarnya diperintahkan dalam syariat dan mana yang sebenarnya dilarang, cara-cara yang dilarang dalam agama ketika kita atau tata cara kita berjabat tangan. Para pemirsa yang saya hormati, dalam berjabat tangan, orang perempuan sebagai ganti dari berjabat tangan ketika bertemu sesama perempuan, atau ketika kita sebagai kaum Adam ketika bertemu dengan sesama lelaki, maka disunahkan untuk berpelukan ke sesama. Perempuan disunahkan ketika bertemu, di samping memberikan salam juga bersalaman dengan berpelukan. Kaum perempuan dengan kaum perempuan atau kaum lelaki berpelukan dengan kaum lelaki, ini disunahkan. Bahkan mencium, saling berciuman, perempuan sama perempuan, ini disunahkan. Yang satu mencium yang lainnya, atau lelaki mencium yang satu kepada yang lainnya, ini disunahkan dalam Islam ketika kita bertemu. Dan mencium tangan bagi anak-anak kecil ini sangat dianjurkan, atau bagi yang merasa muda terhadap orang yang merasa tua, dituakan, maka bagi yang muda ini disunahkan ketika bertemu, di samping memberikan salam juga bersalaman, berjabat tangan dengan mencium kepada yang lebih tua, ini karena mengambil keberkahan kepada orang yang tua atau yang dituakan.
yang diharamkan yang sebagai perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan yang sangat dibenci di dalam Islam ketika kita bertemu dan bersalaman, berpelukan dan berciuman. Itu yang dibenci dalam Islam adalah berciuman bibir, baik laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Ini berciuman, bertatap, berjabatan tangan dengan cara berciuman selain bibir ini disunahkan, akan tetapi berciuman, berpelukan dengan berciuman bibir ini sangat dikecam, sangat buruk, sangat tercela, sangat dilarang di dalam Islam. Kenapa demikian? Kenapa kita berjabat tangan dengan berpelukan sambil berciuman? Ini yang terjadi adalah keluarnya timbul hasrat birahi, walaupun kita sesama lelaki atau perempuan sesama perempuan, akan tetapi cara kita bersalaman, bertatap, berjabat tangan dengan berciuman bibir, ini kedua insan ini, baik laki sama laki atau perempuan sama perempuan, apabila terjadi berciuman bibir, maka yang timbul adalah birahi, yang tertimbul adalah birahi nafsu. Coba kita bayangkan, ketika perempuan berciuman dengan perempuan, maka dipastikan akan timbul hasrat lesbi. Perempuan suka sama perempuan, itu pasti akan timbul ke arah itu. Dan bila lelaki berciuman, berjabat tangan dengan cara berpelukan, kemudian cium bibir laki sama laki, maka yang terjadi adalah hasrat birahi, homo yang terjadi. Akan timbul perasaan hasrat birahi homo. Ini yang dikhawatirkan di dalam Islam. Maka ketika kita bersalaman, berpelukan sambil mencium bibir sama wanita sama wanita, laki sama laki, ini sangat dibenci di dalam Islam. Karena itu tadi yang akan timbul, yang akan muncul adalah hasrat birahi lesbi maupun hasrat birahi homo. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian bagi orang yang saling bertemu ini, siapakah yang paling utama? Siapakah yang paling afdol di dalam saling memberikan salam? Adalah orang-orang yang memulai salam. Karena orang-orang yang memulai memberikan salam, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, beliau bersabda bahwa bagi orang yang memberikan salam kepada manusia, kepada seseorang atau kepada orang banyak, lalu kemudian mereka menjawab atas salah satu orang yang memulai salam, mereka menjawab salamnya, kelebihan keutamaan di antara dua pihak ini, pihak yang memberikan salam, orang yang memberikan salam dengan pihak orang-orang yang menjawab, ini kelebihannya adalah lebih besar orang yang memulai daripada orang yang menjawab. Sama-sama punya kebaikan, sama-sama punya pahala, sama-sama punya balasan kebaikan, tetapi paut satu derajat, lebih banyak terpaut satu derajat, lebih banyak orang yang memulai daripada orang yang menjawab. Oleh karena itu kita sebarkan salam ini kepada sesama kita, kepada sesama muslim, kepada sesama orang-orang yang seiman, seagama dengan kita, karena salam ini adalah penghormatan umat Islam. Di dalam hadis pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salam, assalamu adalah
salah satu dari asma Allah yang ditebarkan, yang diturunkan ke bumi. Maka kata Rasulullah, sebarkanlah salam itu kepada di antara kita, maksudnya di antara kita sesama Islam, sesama umat Muslim. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian di dalam era global, era modern ini yang menjadi kebiasaan, di dalam satu momen-momen, di dalam kesempatan-kesempatan, biasanya bukan semua, tapi ada sih yang terjadi, orang yang sedang naik panggung, naik pentas, terkadang sebelum salam kita sudah memulai percakapan. Nah, bagaimana ini? Bagaimana kita cara menanggapi hal seperti ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batus alam qoblal kalam, bada'us salam qoblas salam. Dimulainya salam itu adalah sebelum pembicaraan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebelum kita memulai ke dalam pembicaraan, terlebih dahulu awali dengan memberikan salam. Ketika kita berpidato, ketika kita sedang naik pentas, naik panggung, maka awali dulu salam sebelum memulai percakapan. Contohnya begini yang sering kita saksikan. Ada seorang naik pentas, siapapun dia, naik panggung. Terkadang sebelum salam dia memulai dengan percakapan. Para bapak, para ibu yang saya hormati, para ini dan segala macam. Kemudian habis itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang memulai percakapan sebelum memulai salam, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk tidak menjawab salam dia. Jadi di dalam hadis Rasulullah tersebut di atas, Al-Azizi mengatakan sebuah pernyataan bahwa salam adalah kesunahan yang harus dilakukan sebelum masuk kepada pembicaraan. Karena salam ini adalah penghormatan umat Islam. Jadi bila sebelum salam, bila sudah masuk ke dalam percakapan sebelum salam, maka habislah tempat memulai atau memberikan salam. Jadi salam ini hendaknya diletakkan, ditaruh di permulaan sebelum masuk kepada pembicaraan. Maka ketika pembicaraan ini diawalkan, didahulukan, kemudian salam, maka salamnya orang ini kita tidak wajib menjawab salamnya, karena tempat dari pemberian salam ini sudah habis. Di mana tempat pemberian salam adalah di awal sebelum kita memulai segala macam percakapan dan lain sebagainya. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, lalu kemudian apakah kemuliaan anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita, setiap orang yang memulai salam. Tadi sedikit saya sampaikan, siapa yang memberikan salam kepada orang banyak lalu mereka menjawab salam kita, maka kita akan diberikan lebih terpaut 1 derajat daripada mereka.
Akan tetapi ketika mereka tidak menjawab kita, mereka tidak menjawab salam kita, maka yang menjawab salam kita adalah para malaikat-malaikat yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak usah sakit hati, tidak usah tersinggung apabila kita memberikan salam kepada seseorang atau memberikan salam kepada orang banyak lalu mereka atau dia tidak menjawab salam kita. Jangan khawatir, salam kita masih ada yang menjawab, yaitu malaikat Allah yang mulia-mulia yang menjawab salam kita. Kita masih tetap punya kelebihan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terpaut 1 derajat, walaupun yang menjawab itu dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian para pemirsa yang saya hormati, orang yang memberikan atau memulai salam, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bada'a bis salam bahwa aula billahi war rasul." Man bada'a bis salam bahwa aula billahi war rasuli. Yang artinya barang siapa yang memulai salam, maka dia lebih utama menurut Allah dan menurut Rasulnya. Barang siapa yang memulai salam, mendahului salam, maka dia lebih utama menurut penilaian Allah dan Rasulnya. Hadis ini mengambil atau memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang memulai salam, orang yang mendahului salam kepada sesama, maka dia lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam keselamatan dan keamanan. Jadi bagi kita yang menginginkan senantiasa mendapatkan keselamatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan keselamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, maka hendaknya di dunia ini sekarang ini kita banyak-banyak untuk menebarkan salam di atas bumi ini. Banyak-banyak untuk selalu memulai salam di atas bumi Allah ini, maka kita nanti akan mendapatkan keselamatan, keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan dan keamanan dari Allah, baik keselamatan dan keamanan ketika kita masih hidup di dunia, terutama keselamatan dan keamanan dari Allah ketika kita sudah berada di hari kiamat, di hari akhir nanti. Keselamatan dan keamanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita hidup di dunia ini, kita akan selalu mencintai Rasul. Allah akan selalu memberi petunjuk kepada kita, memberikan rasa kecintaan kepada kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian kita sebagai tanda kecintaan itu kita selalu melaksanakan syariat-syariatnya, sunnah-sunnahnya. Apapun yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti jejaknya. Kita mencintai dengan cara memperbanyak selawat-selawat, bacaan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda-tanda bahwa keselamatan dan keamanan di dunia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa besar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian keselamatan dan keamanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika di akhirat adalah pemberian syafaat kepada kita, adalah pemberian syafaatnya, pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita besok di yaumil hisab, di yaumil mahsyar, di yaumil akhirat, insyaallah. Itulah keutamaan fadilah dari kita memperbanyak menebarkan salam, memulai salam di atas bumi Allah ini. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.